rumah seharga 300 juta belum jadi, tapi harus dibongkar lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Rizli MDR. Apa kabar teman-teman Bunda semua? Oke, si perempuan lakus berbadan langsing atau semuk ini tidak akan mukbang ya. Di sini ada si merah dan si putih. Oke. Di sini saya akan bercerita ya, tentu teman-teman semua udah pada tahu dari thumbnailnya, dari judulnya. Oke, di sini saya akan bercerita sedikit ya, bercerita sedikit. Dan apa kabar teman dan bunda semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu sehat ya. Oke, jangan banyak-banyak gini, kita langsung aja. Kenapa saya bangun rumah seharga 300 juta belum selesai tapi harus dibongkar lagi? Oke, mungkin ya, mungkin uang 300 juta kalau kita bangun rumah di zaman dulu ya, mungkin sebelum di tahun 2012, di tahun 2010 maksudnya, di tahun 2013 gitu, mungkin 300 juta itu udah selesai semua ya udah selesai semua. Tapi saya baru-baru bangun kali ini ya, baru-baru bangun tahun-tahun ini ya gitu. Jadi 300 juta itu belum selesai, belum apa-apa ya, belum apa-apa. Karena saya itu tanahnya nggak beli ya, tanah itu warisan dari orang tua saya ya, dari orang tua saya. Dan kayunya pun saya beli separoh ya, separohnya saya punya sendiri, bukan punya saya ya, punya satu keluarga. Karena di situ, di keluarga saya itu, saya bersaudara itu 9 saudara saya laki-laki dan saya doang yang perempuan ya. Jadi di sini saya akan menceritakan kenapa saya bangun rumah seharga 300 juta itu belum selesai dan harus dibongkar lagi. Dan ini nanti rumahnya ini belum selesai ya, saya akan taruh di sini. Dan maaf, saya ini bukan pamer atau apa ya, mungkin banyak yang udah TKW yang udah sukses ya, yang udah bekerja berapa tahun, udah bangun rumah habis 250 juta itu udah selesai, bagus banget ya. Itu mungkin dulu, tapi saya baru-baru bangun tahun-tahun ini ya. Oke, pertama-tama sih saya itu bangun rumah yang mulus-mulus aja, dan itu pun dadakan ya. Itu pun dadakan, tahu sendiri kan, kalau kita punya uang, maksudnya langsung nggak dibeliin perabotan rumah, kayu, semen, bata atau apa, masih ditaruh, itu uang akan habis ya. Dan kebetulan di kampung saya itu tidak ada orang perempuan ya, saudara saya laki-laki semua. Dan saya juga nggak punya orang tua perempuan, orang tua saya tinggal orang tua laki-laki, bapak, dan juga udah tua ya. Dan nenek saya yang tinggal di rumah saya itu cuma nenek saya, udah tua banget, mungkin umurnya udah 100 lebih, anak saya laki-laki, adik saya laki-laki, bapak saya laki-laki. Jadi 3 orang laki-laki dan nenek saya perempuan udah tua banget, dia udah nggak bisa kerja tapi bisa masih jalan-jalan di halaman rumah ya gitu. Mungkin yang mengikuti saya videonya TKW Santik ya, saya pernah up video itu belum selesai banget ya. Saya pernah up video ya tentang rumah saya, mungkin tahu, tapi di channelnya Bunda Rusli saya nggak pernah apa ya kalau nggak salah. Oke, jadi di kampung saya itu, di Madura itu, masih mengikuti khas tradisi orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu khas tradisinya itu nggak pernah dibuang, selalu melekat di hati ya. Jadi kenapa saya harus membongkar rumah saya lagi ya? Itu bongkarnya sih nggak semua. Dan alhamdulillah yang dibongkar itu bukan corannya ya, yang dibongkar itu di bawah genteng itu kan ada kayu ya, buat malang-malangin genteng, buat apa aku juga nggak tahu bagaimana proses pembikinan rumahnya. Pokoknya di sini itu saya cuma ngirim uang, saya pasrahkan kepada orang yang di tempat gitu ya. Dan saya juga di sini tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Ini adalah ya begitu, kalau orang Madura itu kalau mau bikin rumah pasti aja ada halangannya ya, pasti aja itu. Jadi
kayunya yang akan nempel di kayunya yang untuk ada, pokoknya ada ada kayu yang besar banget itu yang nggak tahu aku apa namanya, tapi itu kayunya yang akan dibongkar ya. Tapi mungkin itu nanti akan bongkar genteng, dan genteng saya pun itu katanya sih, kata saudara saya, genteng saya itu dicat ya, jadi lengket gitu, jadi lengket. Mungkin itu akan dibongkar lagi mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu. Ini saya belum membongkar. Karena apa? Karena saya belum mengirim uang, dan saya pernah bikin ini ya, saya pernah bikin video, saya minta doa-doanya buat para teman-teman ya, untuk bapak saya itu. Terima kasih banyak ya, karena bapak saya insya Allah semoga terus sehat ya, berangsur-angsur sehat gitu. Jadi itu rumah itu harus dirubah kayunya, karena kayunya salah tempat katanya. Mungkin ya kayunya seharusnya ada di sini, dia ditaruh di sini mungkin gitu ya. Dan kayunya seharusnya madep begini, dia madep begini, mungkin begitu ya, saya juga enggak tahu ya gitu. Itu kalau di sana kata Pak Kiai itu ya, Pak Kiai itu salah tempatnya, itu harus dirubah gitu. Itu udah tradisi adat istiadat orang Madura dari dulu ya. Katanya sih, saya nggak ini ya, ini semua Allahu a'lam, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini cuma kita menjalaninya ya. Jadi nggak ada salahnya kan kita gitu ya. Jadi kalau tidak dibongkar dan kalau tidak dirubah itu kayunya, itu ya buat yang nempatin akan sakit, atau akan ada aja lah, pokoknya ada aja rintangannya gitu ya, ada aja rintangannya. Saya percaya, tapi kembali lagi kita menyerahkan diri kepada yang di atas ya, karena Allah semua yang mengatur segalanya ya. Kita cuma menjalaninya gitu ya tapi nggak ada salahnya ya kita itu menuruti, nggak ada salahnya kita memperbaiki, nggak ada salahnya dong ya gitu ya. Jujur ini aku hitung bangun rumah ini semua ya, dari kecil sampai yang besar ya, itu semua aku hitung ya. Jadi habisnya itu 300 juta, ternyata belum selesai ya, karena apa? Rumah saya itu alhamdulillah ya, walaupun masih kosong di dalam tapi udah ditempatin, udah disemen, tapi belum ditehel, belum dicat ya, belum ada langit-langitnya ya, belum. Karena ya begitulah, namanya juga kita kehidupan gitu, perlu ini perlu itu gitu ya. Jadi rumah itu ya ditempatin sama anak aku. Rumah aku itu alhamdulillah termasuk lebar berapa, 7 kali 14 atau 15 atau 16 itu, pokoknya aku nggak ngerti lah, tapi alhamdulillah lebar. Kenapa saya bikin terlalu besar gitu? Karena saya itu nggak punya anak perempuan ya, saya itu nggak punya saudara perempuan. Jadi sewaktu nanti saya pulang ya, saya bisa berkumpul di rumah itu ya. Sebenarnya rumah itu kalau rumah di kampung itu, di depan rumah itu ada halamannya ya, semua rumah itu ada halamannya. Jadi rumah saya di sini juga ada rumah ya, rumah tua gitu ya. Jadi di sini itu langgar ya, tempat sholat ya. Jadi kalau di Madura itu tempat sholatnya kita ya bisa sih sholat di rumah, tapi langgar itu bukan masjid ya, langgar. Kalau masjid mah dari tembok ya, kalau di Madura itu kalau orang seperti saya, orang yang nggak punya langgarnya itu dari kayu ya. Kalau orang yang kaya itu mungkin langgarnya itu kayak masjid dari tembok gitu. Jadi di sini tuh halaman gitu, di rumah Madura itu selalu ada halaman. Jadi di sininya itu saya jalanan. Jadi rumah saya itu depan jalanan ya. Di sananya gitu terus sawah semua gitu. Ya maklumlah rumah kampung gitu ya. Jadi rumah saya itu dikelilingin sawah. Di belakang rumah itu ada rumah lagi, dia juga begitu, salah naruh kayunya, dibongkar juga itu, bikin rumahnya hampir berdekatan sama saya. Duluan saya gitu. Kemarin dia juga udah dibongkar. Karena apa? Karena salah naruh kayu. Mestinya kayunya menghadap ke sini, dia menghadap ke sini, dan mestinya kayunya dipasang di sini dan dia dipasang ke sini gitu. Jadi
harus dirubah, dibongkar. Tapi saya nggak tahu ya kalau di daerah-daerah lain itu, saya nggak tahu. Saya ini di daerah saya ya, karena saya masih memegang teguh adat istiadat orang zaman dulu ya, gitu. Oke teman-teman ya, segini aja cerita saya. Saya cuma hanya berbagi pengalaman ya, pengalaman saya, tapi jangan ambil hikmahnya, positifnya ya, yang hikmah negatifnya buang ya, ambil yang baik-baiknya ya. Terima kasih juga buat yang selalu mendoakan keluarga saya, buat teman-teman para subscriber saya ucapkan terima kasih. Semoga channel kalian semua ya, para subscriber saya sukses, cepat dimonetisasi ya, dan yang belum mencapai 4.000 jam tayang semoga cepat mencapai 4.000 jam tayang ya, dan yang sudah dimonetisasi semoga dolarnya cepat meningkat dan terus meningkat ya, sukses channelnya ya. Oke, terima kasih yang udah nyimak video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video saya Bunda Rusli MDF. Oke, bye bye.